Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Nggo gedang digawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, Kanwil Jatim Siji. Wani, Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kembali lagi kita bertemu untuk cangkruan, ngobrol-ngobrol santai, tapi membahas informasi seputar perpajakan, informasi-informasi terkini seputar perpajakan yang tentunya bermanfaat. Masih bersama dengan Ning Gigi dan Cak Iping. halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Muga-muga sehat kabeh ya. Yuk cangkruk lagi Amin. kita ya. Ya, siap. Kita mau cangkruan ngobrol-ngobrol santai nih, Cak Iping, soal peraturan perpajakan yang terkini. Masih membahas, hari ini kita mau membahas soal aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Undang-undang. Peraturan Perpajakan. Jadi di tanggal 30 Maret yang lalu itu kan banyak aturan perpajakan yang Ya, betul. dikeluarkan ya, aturan turunan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, salah satunya adalah mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor Bekas. bekas. Wah, ini langsung memicu Wah, pertanyaan nih di iya ini masyarakat. banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu ya. Di media juga banyak. Ini motor bekas kok sekarang kena PPN gitu Iya, ya. betul. Nah, memang kan lewat PMK 65 ya, yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, itu kan yang berlakunya mulai tanggal 1 April 2022, itu ada PMK mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, itu langsung jadi bertanya-tanya nih, wajib pajak. Jadi kalau saya jual kendaraan bermotor bekas ini saya bayar PPN, kena PPN. Nah, itu gimana? Kan sebenarnya kan saya rasa PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas ini bukan suatu pajak yang baru kan, Cak Iping ya? Iya, betul, Cak Neng Gigi dan Cak Neng semua. Memang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini bukan merupakan jenis pajak yang baru. Dari dulu sebelumnya juga sebelum Undang-Undang HPP ini juga sudah ada gitu ya. Cuman kan ini PPN-nya kan bukan memakai tarif normal ya, 10% atau 11%. Ini memakai tarif besaran tertentu. Jadi perlu disesuaikan karena dulu sebelum Undang-Undang HPP ini kan tarif PPN 10%. Dengan Undang-Undang HPP per 1 April tahun 2022 ini kan tarifnya 11%, sehingga atas PPN penyerahan kendaraan bermotor bekas ini kan tarifnya harus disesuaikan supaya mengikuti Undang-Undang HPP. Itu adalah semangat dari PMK 65 ya. Iya, Ya, iya. jadi tarifnya harus disesuaikan seperti itu. Dan tentu Kan? nanti ada tambahan-tambahan ketentuan, misalkan untuk mempermudah wajib pajak dan sebagainya, seperti itu. Gigi. Jadi ini yang perlu dicatat ya, Cak Daning semua, bahwa ini memang bukan suatu pajak yang baru. Jadi cuman penyesuaian tarif saja dan juga mekanisme perpajakannya semuanya itu semangatnya untuk memberikan kemudahan juga untuk para wajib pajak Ya, gitu ya, betul. Cak Iping ya. Nah, ini untuk kendaraan bermotor bekasnya ini ada kriterianya nggak, Cak? Mana sih yang dikenai PPN Baik, berdasarkan PMK ya, ini? baik Neng Kiki dan Cak Neng semua. Kendaraan bermotor bekas gitu ya. Ini merupakan kendaraan beroda dua atau lebih yang bukan baru istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama sudah terdaftar di instansi yang berwenang, kemudian sudah mempunyai nomor polisi seperti itu. Kemudian ini kendaraan bermotor bekas ini bukan termasuk yang pasal 16D. Maksudnya ini bukan merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini memang murni untuk wajib pajak yang melakukan penjualan, usahanya melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas. Jadi Hmm, maksudnya pasal 16D itu misalkan sebuah kita punya sebuah perusahaan, kemudian punya aset inventaris kendaraan bermotor gitu ya, mobil atau motor gitu ya. Ini kemudian kita jual, ini tidak bisa mengikuti ketentuan di PMK ini gitu ya. Ini tetap mengikuti ketentuan umum, yaitu ini kan usaha kita bukan jual beli motor bekas, tapi usaha kita adalah
usaha yang lain, tapi kita mempunyai aset yang tujuan semulanya bukan untuk diperjualbelikan karena sudah kita tidak kita pakai maka kita jual. Maka itu memakai ketentuan 16D, ketentuan umum di ketentuan PPN seperti itu. Jadi ada kriterianya, Iya, nggak semua penjualan betul. kendaraan bekas itu langsung, Mm-mm. oh ini ada PPN-nya yang harus dipungut gitu, nggak langsung seperti itu ya Cak ya, karena ternyata ini yang memang benar-benar merupakan apa untuk dijual gitu ya kendaraannya, bukan yang tadi yang 16D. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan dari wajib pajak gitu, apakah setiap penjualan kendaraan bermotor bekas ini nantinya harus mungut PPN dan nyetor PPN-nya? Apakah semuanya tuh kalau saya jual gitu nanti saya harus mungut Baik, ya, PPN? Wah repot ini. baik nih Kiki. Jadi kan ini kan mengikuti ketentuan umum di aturan PPN ya, yang wajib memungut dan menyetor PPN itu tentu adalah pengusaha kena pajak. Di sini tentu yang melakukan usaha kegiatan tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi tidak semuanya kemudian harus setor PPN seperti itu. Ini nanti tentu PKP yang seperti ini yang usahanya adalah melakukan penyerahan apa namanya kendaraan bermotor bekas ini nanti memungut dan menyetor PPN dengan besaran tertentu seperti itu nih Gigi. Jadi harus yang PKP itu tadi Iya, ya, betul. pengusaha Pengusaha kena kena pajak. pajak yang memungut PPN Iya, besarnya besaran tertentu tadi. pengusaha kena pajak itu adalah mereka yang kalau saat ini gitu ya omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun itu wajib pajak wajib untuk didaftar dan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau omsetnya di bawah itu maka dia tidak wajib menjadi PKP kecuali dia berkeinginan sendiri untuk menjadi PKP, mungkin mau tender ke instansi pemerintahan atau keperluan lain gitu ya. Tapi sepanjang omsetnya di bawah 4,8 sebenarnya tidak wajib PKP. Kalau di atas itu, di atas 4,8 dalam 1 tahun wajib PKP dan nanti mempunyai kewajiban PPN, memungut dan menyetorkan PPN seperti itu nih. Jadi clear nih, Cak Ya, Iping. Jadi meredamkan kerisauan para wajib pajak gitu ya, yang semenjak dikeluarkannya PMK ini tuh langsung, oh berarti kalau saya menyerahkan kendaraan bermotor bekas ini saya harus bayar PPN, harus pungut PPN, harus nyetorkan PPN. Ternyata enggak ya, kalau misalkan yang bersangkutan itu adalah pengusaha kena pajak, nah itulah yang wajib untuk memungut dan kemudian menyetorkan. Jadi kembali lagi ke ketentuan PPN-nya nih, Cak Daning ya. Nah, kalau misalkan tadi kan Cak Ipin bilang PKP memungut dan kemudian menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. ya betul. Nah, besaran tertentu itu maksudnya apa, Cak Ipin? Baik, besaran tertentu. Mungkin kalau dulu PPN keluaran dari penjualan kendaraan bermotor bekas itu dihitung 10% dikalikan dengan peredaran usaha. Kemudian PPN masukannya dihitung 90% dari PPN keluaran. Jadi pakai apa istilah DM kalau dulu seperti itu ya nih Gigi. Ya, kalau sekarang disederhanakan. Jadi dibuat lebih sederhana. PPN-nya menggunakan PPN besaran tertentu. Jadi tarifnya adalah 10% dari tarif PPN umum. Jadi kalau sekarang ya 10% kali 11% berarti 1,1% 1,1. dari harga jual. Seperti itu. Jadi ketentuannya agak dipermudah gitu ya supaya wajib pajak tidak bingung. Jadi contohnya misalkan PTA jual kendaraan bermotor bekas 500 juta, berarti dikenai PPN besaran tertentu, nilainya 1,1% kali 500 juta tadi, jadi 5,5 juta, seperti itu. Jadi tidak langsung 11%. Nah, yang perlu diingat oleh Cak Daning semuanya, tarif itu nanti bisa berubah. Kalau tarif PPN-nya berubah, seperti itu ya. Sekarang kan 10 kali 11%. Kalau nanti, ini kan sesuai dengan Undang-Undang HPP, tarif PPN kan bisa naik menjadi 12% maksimal di 1 Januari tahun 2025. Nah, kapanpun saat tarif itu naik menjadi 12%, maka PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu bukan 1,1% lagi, tapi menjadi 1,2%. Seperti itu, Cak Daning semuanya. Jadi tadi tarifnya besaran tertentu 1,2 Iya, 1,1% 1% saat ini ya. saat ini ya. Nah kalau misalkan ini kasusnya seperti ini Cak Iping, kan memang banyak ini ya usahanya tuh macam-macam ya wajib pajak Ya, itu. betul. Nah ceritanya wajib pajak ini menjual kendaraan bekas tetapi juga menjual yang lain selain kendaraan bekas, misal ada
Onderdil gitu ya, onderdil, aksesoris kan itu ya. atau mungkin selain itu menyerahkan jasa kayak jasa reparasi gitu kan Ah, bisa ya, ya. jasa ya. Nah, itu untuk PPN-nya untuk usaha lainnya itu seperti apa? Apa ikut besaran tertentu itu atau Ya, baik. bagaimana? Jadi tidak seperti itu ya, Cak Danding semuanya. Untuk PPN besaran tertentu ini hanya untuk atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang tadi disebutkan bahwa itu bukan kendaraan baru, kemudian apa namanya sudah terdaftar di instansi berwenang dan sudah ada nomor. Itu hanya itu yang dikenakan besaran tertentu. Sementara kalau Cak Danding itu punya usaha selain itu, maka itu berlaku ketentuan umum PPN. Jadi misalkan Cak Daning ini atas apa namanya selain jual beli motor bekas tadi, menjual kendaraan bermotor bekas tadi juga melakukan penjualan aksesoris. Maka atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya itu dikenakan besaran tertentu dan atas penjualan aksesorisnya itu ketentuan umum. Jadi tetap tarif 11%. Sama juga kalau misalkan Cak Daning itu selain melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga ada misalkan perbaikan atau reparasi perawatan kendaraan bermotor. Maka atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu dia dikenakan PPN besaran tertentu yang tadi 1,1% saat ini. Kemudian atas jasa reparasi atau jasa perawatan itu tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan PPN yang berlaku seperti itu, Neng Kiki. Jadi beda ya, Iya, nggak jadi terus hanya langsung untuk kendaraan Aha, penyerahan kendaraan bermotor bekas saja, yang seperti itu. menggunakan besaran Iya, tertentu, betul. lainnya pakai sesuai ketentuan umum gitu ya, Cak Iping. Nah, kalau bicara soal PPN, pasti kan kita harus ngomongin pajak Iya, masukannya juga betul. nih, Cak Pajak Iping. Kalau masukannya. pajak masukan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, nih seperti apa ketentuannya? Jadi Cak Daning untuk kalau bicara tentang PPN maka ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Pajak masukannya mestinya dapat dikurangkan untuk pajak keluaran sehingga yang dibayar yang selisihnya. Namun untuk PPN besaran tertentu atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada juga yang dapat Cak Daning kreditkan, yaitu yang tadi, misalkan usahanya itu bermacam-macam Hmm. seperti itu tadi, dengan syarat bahwa Cak Daning ini mempunyai rinciannya seperti itu. Ini PM untuk kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan, namun ini untuk penjualan aksesoris, untuk jasa perawatan, ini kawan pajak Cak Daning bisa merinci seperti itu, maka yang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dititipkan. Namun atas penjualan yang berlaku ketentuan umum, misalkan aksesoris, jasa reparasi, jasa perawatan ini dapat dititipkan. Itu kalau Cak Daning bisa merinci secara terpisah. Namun kalau Cak Daning tidak bisa merinci hal itu, maka nanti menggunakan pengkreditannya menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan seperti itu. Jadi begitu ya Mm. untuk ketentuan pengkreditan pajak masukannya Ya, dari betul. penyerahan kendaraan bermotor bekas. Wah, luar biasa Cak Iping. Ini ngobrol-ngobrol santai tapi kita sudah dapat informasi yang wah, ya udah komplit nih soal penyerahan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi memang itu tadi ada kriteria-kriterianya ya Cak Iping ya. Nah, terima kasih loh Cak Iping ini sudah mau berbagi informasi mengenai salah satu PMK yang dikeluarkan tanggal 30 Maret Iya, 2022 yang lalu yang semoga kemudian jadi tercerahkan gitu ya. iya, Seperti jadi itu ya. Cak Daning yang nonton ini sudah tidak risau lagi, tidak resah lagi. Yang tadi dia berpikir bahwa, waduh, berarti Saya saya jual motor sekarang bekas kena PPN gitu ya. Seperti itu mungkin yang apa? menjadi Langsung begitu. pemahaman umum seperti itu Iya, ya. begitu membaca judulnya itu langsung apa? Jadi motor saya kalau saya jual kena PPN toh. PPN. Bukan ya. Ternyata tidak seperti itu ya, Cak Daning semua. Terima kasih Cak Iping sudah berbagi informasi kepada Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak Kanwil Jatim 1. Nah, Cak Daning itu tadi pembahasan kita, obrolan kita mengenai PMK 65 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022 mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang perlu diingat bahwa PMK ini bukan peraturan pajak baru ya. Jadi Bukan ini objek pajak baru gitu ya. bukan objek pajak yang baru. Jadi ini sudah ada gitu ya sebelumnya, hanya dilakukan
penyesuaian tarif dan juga mekanisme untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak pedagang kendaraan bermotor bekas gitu. Nah, tadi tarif PPN-nya menggunakan besaran tertentu yang besarnya 1,1%, dan nanti kalau misalkan tarif tarif PPN-nya naik itu nanti akan menjadi dua kalinya ya, berarti 1,1%, Dari 1,2 menjadi jadi 1,2%. 1,2%. Kan mengikuti tarif PPN ya. Jadi Tapi 1,2%-nya kapan? Nanti kita tentukan, kita tunggu ya, karena di Undang-Undang HPP ini hanya menyatakan bahwa itu paling lambat 1 Januari tahun 2025. betul. Betul ya, Gigi ya? Iya, Tapi itu paling lambat. iya, kalau sebelum itu sudah berlaku tarif 12%, maka langsung Mm-mm. dia berlaku untuk PPN penyerahan atas kendaraan bermotor bekas 1,2%. Iya, Seperti itu jadi ya. tadinya ya mengikuti tarif yang PPN Ya, yang berlaku betul. ya, 10%-nya ya, 10% dari Ya, tarif PPN yang 10%. berlaku ya, Cak Iping ya. Wah, ada jelas sekali semua ketentuan terkait PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Dan termasuk tadi sudah di-share juga loh contoh-contohnya, jadi semoga bermanfaat bagi Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak. Nah, kalau misalkan Cak Daning masih memiliki pertanyaan seputar perpajakan, peraturan perpajakan, bisa loh untuk langsung menghubungi KPP terdekat atau KPP terdaftar Cak Daning semua, atau bisa juga kontak ke Kanwil DJP Jawa Timur 1. Bisa juga selain datang langsung ke kantor, Cak Daning juga bisa lo menghubungi kami melalui Telegram, atau bisa juga mungkin kirimkan email. Nah, sesuai dengan kontak yang sudah di-share di sosial media kami. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media setiap kantor pelayanan pajak ataupun juga Kanwil DJP Jawa Timur 1, karena memang banyak banget peraturan perpajakan yang akan kami share melalui sosial media supaya Cak Daning itu nggak ketinggalan gitu loh informasi-informasi perpajakan dan peraturan perpajakan terkini, karena peraturan perpajakan itu kan selalu update ya. Nah, jangan lupa ya, terutama untuk channel ini juga jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan. Oke, sampai bertemu pada episode Cak Pajak selanjutnya. Melakukan yang tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cak Pajak Kanwil Jatim Siji Wani.